Pertama, selama pembelajaran semua harus aktif videonya kecuali yang sinyalnya tidak bagus ya. Gitu. Yang kedua, saya selalu harus sediakan co-host atau host setiap pembelajaran karena yang tidak aktif videonya, kalau sudah 3 kali saya panggil tidak muncul orangnya, maka saya remove dari Zoom dan itu artinya goib. Ya, karena efektivitas pembelajaran itu nanti harus konsen. Evaluasi semester terakhir ini atau semester yang lalu ternyata sebagian mahasiswa atau hampir separuhnya mahasiswa itu turun nilainya karena mungkin tidak konsen dalam belajar. Dia bersembunyi di balik video tidak aktif ya. Mungkin sementara mendengarkan pembelajaran juga makan dulu di dapur atau gimana ya, dipanggil tidak muncul ya. Ketua kelasnya juga bingung jadi seperti itu. Kemudian seperti sekarang saya harap memang ketua kelas proaktif selalu merecording pembelajaran karena kalau saya buatkan video misalnya itu tidak bisa mengcover semua apa yang saya jelaskan di video karena durasinya paling tinggi 10 menit. Jadi hanya resume saja dari materi. Kemudian dalam pembelajaran ini, insya Allah saya akan selalu kirimkan resume dari materi atau materi full, ya, ditambah dengan penjelasan dari apa yang saya jelaskan pada saat pembelajaran seperti ini. Ini sudah 20 orang, berarti masih 5, ya. Sampai 10 menit ke belakang, yang 5 orang tidak muncul maka dianggap goib, ya. Satu kelas ya. Kamu dicatat. Jadi 5-10 menit ke depan tidak muncul yang 5 orang itu maka dianggap gaib. Tapi sekalian, azakumullah, apa dasarnya kita belajar manajemen? Ya. Jadi banyak dalil dalam Al-Quran, walaupun tidak berbicara manajemen, tapi kontennya itu manajemen. Ya. Seperti dalam penciptaan langit dan bumi, khalqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Penciptaan dalam 6 periode 6 masa. Walaupun ini berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, tapi ini adalah sebuah manajemen. Kalau diambil dari kaidah tafsir, al-ibratu liumil lafzi wa laysa bi khususis sabab. Bahwa ibrah atau pelajaran dari sebuah dalil itu diambil dari keumuman lafaz dari ayat-ayat ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaysa bi khususis sabab, bukan secara khusus asbabun nuzulnya atau asbabul wurudnya sebuah hadis itu. Jadi bisa ditarik, walaupun tidak bisa ditarik ke sana kemari, hanya yang terkait saja. Apalagi berbicara tentang perencanaan, visi misi, itu bagian dari manajemen. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu tentang manajemen perencanaan. Ya. Nah, ikhwas sekalian, azakumullah, materi kita adalah manajemen dakwah. 16 kali pertemuan, 8 kali pertemuan sebelum kita meet atau ujian tengah semester, dan 8 kali setelah kita mid semester atau ujian tengah semester. Tapi saya share dulu materi. Ini kelihatan ya? Nah, Ustaz. Ini materi kita, ya.
Ini ada referensinya nanti sampaikan. Ini masih tentatif. Ya. Evolusi teori manajemen. Apa itu evolusi? Evolusi adalah perubahan dari zaman ke zaman, ya, dan menyesuaikan realita atau faktual atau wakil kehidupan, ya, wakil atau realita kehidupan masyarakat saat itu. Sebagaimana seperti hari ini masa pandemi, maka manajemen harus menyesuaikan. Manajemen dakwah harus menyesuaikan realita, manajemen marketing harus menyesuaikan realita, manajemen belajar juga harus menyesuaikan realita pada hari ini. Sebagaimana kita harus online, maka kita juga harus menyesuaikan diri. Bagaimana manage waktu kita, kapan kita online, ya. Bagaimana merojaahnya online dan seterusnya. Ya. Dulu kita tidak perlu merekam materi ketika orang belajar atau kuliah di Stiva, tapi sekarang karena wakilnya seperti ini, ya, maka kita harus mengubahnya. Gaya belajar juga harus berubah, ya, Ibu sekalian. Maka kalau berbicara evolusi, kita pun harus berevolusi. Ya, kita pun harus berevolusi. Ini ada berapa belum aktif videonya? Andi Krais, Muhammad Anisur, Muhammad siapa lagi? Muhammad Khair, Amar Ma'ruf, ya. Jadi harus aktif videonya ya. Sudah aktif Ustaz. Ya, type. Ya, Jazakumullah khairan. Ya. Jadi kita harus berevolusi. Berevolusi seperti sekarang ini. Ya. Kita di rumah tapi tidak boleh diganggu. Ya. Kita di rumah tapi kita belajar. Tidak bisa lagi adik kita ditemani main, diajari main sepeda dan seterusnya. Tidak bisa. Ya. Dan hari ini justru kita lebih berat belajarnya karena pandemi seperti ini. Sama dengan dosen. Ya, lebih berat. Kita harus menyiapkan 2 perangkat minimal kalau dosen. Ada video ada bermasalah. Hal lain adalah kuota. Ya. Kalau tidak ada kuota, kelas. Ya, nanti tidak bisa ikuti pembelajaran. Ya. Ini namanya evolusi, menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan. Ya, seperti itu. Nah, ada yang berubah terkadang. Efeknya evolusi ada beberapa. Dan ini harus diantisipasi oleh tulab. Para talibul ilm harus mengantisipasinya. Ya. Yang pertama, karena kita kurang interaksi secara direct, ya. Jadi muamalah kita hanya lewat Zoom saja, sehingga terkadang muncul ekses negatif, ya. Qillatul adab, ya. Fil kalam, wa fit tasarruf, ya. Seperti itu, ya. Kalau kita ketemu langsung, Afwan Ustaz, ini. Ya. Kalau lewat chatting, kebanyakannya mahasiswa, ya, maupun mahasiswa yang saya bimbing, saya ingatkan, to the point saja. Afwan, bagaimana judulku? Syukran. Padahal pada saat kita ketemu tidak begitu sebenarnya. Ini namanya evolusi, ya, namanya evolusi. Nah, evolusi ini kalau sekalian, kalau kita belajar manajemen harus berevolusi kepada manajemen sesuai dengan bingkai Islam, adab Islam, ya. Dan ini menjadi perbincangan para asatidz dari grup dosen. Apa ini mahasiswa sudah semester 5 misalnya, japri kepada Kaprodi, Afwan, ya. Saya diberikan apa namanya? Saya termasuk mahrum. Mungkin Ustaz bisa bantu. Syukran. Kaprodi bilang siapa kok? Ya. Adabnya itu sebut dulu, saya Ustaz Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya Muhammad Hanif, ya, dari PM5. Ya. Saya sedikit kendala, mohon bantuan Ustaz. Kasusnya begini. Syukran wa jazakumullah khairan. Semoga sehat Ki. Ini idealnya, ya. Tapi ini seperti adiknya diperintah, mohon bantuan. Ya. Syukran, ya. Malah ada yang mengancam. Ya. Kalau begini tidak dibantu, saya keluar Stiva. Keluar saja. Masih Stiva 2.000 orang, keluar 1.000 juga tidak apa-apa. Ya. Kalau qillatul adab khalas, ya. Utrukul mahat. Ya. Seperti itu. Jadi ini evolusi, ya, ini evolusi ikhwas sekalian. Maka
Maka mahasiswa harus berupaya. Begitulah manajemen hari ini. Ya. Makanya namanya teori seperti ini, itu kalau sudah 10 tahun, bukunya, majalahnya, jurnalnya, itu tidak dipakai lagi dalam dunia citasi atau literasi. Sehingga nanti tahun depan insya Allah kalau antum naik semester 6, disuruh buat proposal, seluruh referensi, maraji, ya, yang ditulis itu tidak boleh diambil yang lebih dari 11 tahun ke belakang. Itu sudah tidak update lagi, ya, karena semua berevolusi. Kecuali kita, para ulama kita terkait hukum, akidah, etika. Tapi kalau teori-teori seperti manajemen, teori komunikasi, teori penelitian, teori dan seterusnya, apalagi yang dikarang oleh orang Indonesia, tidak laku lagi itu. Makanya kalau saya membimbing, saya suruh ganti semua itu. Ya. Karena itu pengaruh evolusi. Tidak sama dengan akidah, syariat, masalah akhlak, kita para ulama kita itu tidak kena evolusi. Tinggal nanti bagaimana modelnya kita di lapangan. Ya, seperti itu. Baik, ikut sekalian. Kita masuk kepada definisi, ya. Jadi banyak definisi terkait dengan manajemen. Ya. Manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi atau institusi atau lembaga atau perusahaan, perguruan tinggi, semuanya. Jadi organisasi di sini luas. Ya, bisa kelas, bisa institusi, bisa yayasan dan lain sebagainya, dan penggunaan sumber daya organisasi. Apa itu sumber daya organisasi? Sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, sumber daya keuangan, hampir semuanya sumber daya. Bentar ya. Ini menurut sebuah teori, ya. Lalu ada yang mendefinisikan bahwa manajemen itu merupakan sebuah ilmu sekaligus sebuah seni, ya. Maksudnya saya itu masuk di buku apa? Jadi seperti itu ya, sekalian. Jadi manajemen itu merupakan ilmu dan seni. Ya. Ada 4 fungsi utama dalam manajemen. Namanya planning atau perencanaan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut at-takhtid. Ya. Makanya biasa orang katakan mukhattat. Ya. Itu perencanaan atau planning. Ada pengorganisasian atau organizing. Ya. Ini dia dalam bahasa Arab disebut at-tanzim. Ya. Tanzim biasa dengan tanzim. Ya. Jadi kata nazama yunazimu. Ya. Kemudian ada pengarahan, itu activating atau directing. Ya. Directing. Ini taujih. Ya. Taujih dalam bahasa Arab. Ada juga pengawasan, controlling. Ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan takwim, ya. Itu 4 unsur pokok dalam manajemen. Nah, inilah biasa yang disebut dengan istilah POAC, ya. Planning, organizing, ya, activating, and controlling. Bahkan biasa menambahkan evaluation dan seterusnya. Kemudian yang berbahagia, demikian dalam manajemen dakwah kita. Ya. Dakwah itu harus ada perencanaan dakwah. Antum semua ini kan calon dai. Ya. Bahkan sudah jadi dai sekarang. Dakwah itu harus dibuat perencanaan. Ya. Apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana dakwah? Misalnya di Muhammad Hanif di kampungnya atau di daerahnya.
Bagaimana dakwah 20 tahun akan datang? Bagaimana modelnya? Ya harus sekarang dibuat perencanaan. Ya. Oh saya mau karena insya Allah 2 tahun akan datang atau 1 tahun akan datang saya jadi ustadz. Ya. Kalau dikirim ke daerah tertentu, tahun pertama ini saya lakukan. 1 tahun pertama ini saya bagi dalam 12 kelompok. Bulan pertama ini, bulan kedua ini, bulan seterusnya. Harus perencanaan. SDM-nya siapa yang membantu saya? Ya. Kalau tidak ada yang membantu saya harus mengkader, ya. Mentarbiyah agar dalam tempo 1 tahun sudah ada yang bisa membantu saya dalam dakwah dan tarbiyah misalnya. Ya. Kemudian bagaimana sarananya? Harus ada perencanaan. Ya. Harus ada perencanaan. Sarana apa yang penting di situ? Oh ada masjid. Jarang digunakan atau tidak pernah digunakan untuk taklim. Konsolidasi. Ya. Mari membuat perencanaan, mengajak semua pihak, ya, Pak Lurah atau Pak Desa, Pak Imam, ya, tokoh masyarakat, ya, untuk digunakan, ya, minimal untuk mengajar anak-anak di rosa atau apa namanya itu. Ya. Itu perencanaan ya, sekalian. Ya. Dan perencanaan itu harus secara tertulis, jangan apa namanya sekedar di kepala saja. Ya. Sama dengan orang belajar. Ya. Antum naik mustawa khamis sekarang. Ya. Dengan sejumlah madah, semuanya online. Baru satu aspek saja harus dimeroja rekaman. Pekan pertama berapa rekaman harus dimeroja. Materinya berapa materi harus dimeroja. Nanti masuk pekan ketiga, ya, dosen atau asatidzah sudah mulai memberikan tugas. Ya. Ada yang 5 halaman, ada 10 halaman dan seterusnya. Ya. Selanjutnya tugas lain misalnya. Jadi banyak hal yang perlu dilakukan dan semua itu butuh perencanaan, terutama perencanaan waktu yang kita buat setiap hari dalam bentuk pekanan, bulanan. Ya. Tidak bisa kita belajar asal-asalan. Ya. Seperti itu. Makanya itu lebih biasa sistem ngebut 1 malam. Kalau nanti mau ujian baru belajar, karena tidak ada perencanaan waktu selama ini untuk merajaah materi. Ya. Seperti itu. Ya, itu perencanaan. Ya. Kemudian pengorganisasian. Yang dimaksud dengan pengorganisasian adalah mengorganisir orang yang terlibat, ya, dalam program itu. Ya. Ketua kelas misalnya, mana ketua kelas? Apiki misalnya. Kalau misalnya ada program kelas, ya, yang dimaksud yang pengorganisasian adalah pemberian tugas atau job tanggung jawab kepada semua orang dalam kelas ini. Lalu mengingatkan tugas antum ini, ya, antum di kelompoknya, antum di kelompok B ini ketuanya di sini. Diorganisir, dikontrol, diberikan tugasnya. Ini tugas antum, ya. Ini kewenangan kelompok ini targetnya dan seterusnya. Begini model melapornya, ya. Ini penjagaan kualitasnya. Itu namanya mengorganisir, ya. Kenapa kita ikhlaskan terkadang muncul pekerjaan tidak selesai, tidak tuntas dan tidak berkualitas? Karena tidak ada pengorganisasian dari awal. Tidak ada pembagian tugas. Single fighter dakwah ini, kalau berbicara dakwah secara makro, bukan pekerjaan single fighter. Bukan pekerjaan untuk 1 orang, walaupun yang diutus pada saat itu kepada kaumnya 1 orang, dia harus mengkader dalam bentuk pengorganisasian. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terkait dengan kader, pengkaderan. Bagaimana lagi ayatnya? Tentang telah berlalu banyak nabi dan anbiya. Bagaimana ayatnya? Ada yang hafal? Terlalu berlalu banyak nabi beserta ya ada ribiyun, kathirun. Siapa yang ayat? Yang hafal ayatnya? وكأي من نبي Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun. Telah berlalu banyak nabi. Lalu Allah mengatakan bersamanya ribbiyun katsirun. Ribbiyun itu orang-orang yang dikader, orang-orang yang membantu dia, ya. Dan jumlahnya banyak.
ini salah satu dalil bahwa ikhwas sekalian dalam dakwah ini perlu orang mengkader agar ada yang bisa diorganisir. Ya, kita manajernya, tapi yang melaksanakan program ke bawah, membantu kita hal teknis, itu harus ada orang di kader. Ya. Ini 4 orang belum pernah muncul videonya. 5. Ashar, Muhammad Reza, ini, Muhammad Khair, Anisur, Falur Rahman. Mana ini? Ustaz. Oke, Muhammad Rizky, boleh. Yang satu, nama Khairul Fakihun. Saya barusan kasih mati, Ustaz. Baru sekali. Izin dulu kasih mati, Ustaz. Mana? Ustaz. Tidak cukup nanti baterainya HP ku, Ustaz, kalau nyala terus. Nanti di akhir-akhir lagi saya kasih nyala, Ustaz. Falur Rahman. Falur Rahman. Hal anta ma'ana alam? Falur Rahman. Falur Rahman. خلاص. Baik, share remove ya, Falur Rahman. Berarti dia mungkin ada Kalau kegiatan remove, lain. apaan, Ustaz? Kalau remove itu berarti goib atau gimana, Ustaz? Kenapa? Yang ikhfa yang di remove itu digoibkan atau Digoib. mana, Ustaz? Digoib berarti ada kegiatan lain selain kuliah. Baik. Biar dia lakukan kegiatannya. Selanjutnya ikhwas kalian berbahagia. Jadi pengorganisasian itu hal-hal teknis itu butuh orang yang diorganisir. Ya. Sama dengan presiden ada menterinya, ya, menteri banyak dirjennya, ya. Gubernur ada kepala dinas wilayahnya dan seterusnya. Sebagaimana orang di Mahat. Ya. Hunaka mudir Mahat. Walakin hunaka wukala mudir. Ada wakil-wakil mudir yang diorganisir dengan tugas-tugas tertentu. Ya. Dengan tugas tertentu. Ya, seperti itu. Kemudian setiap wakil mudir itu ada lagi di bawahnya. Ya. Bagian akademik ada kaprodi, bagian sapras ada kepala sapras, ya, dan sebagainya. Itulah manajemen. Jadi dalam Islam ini sebenarnya tidak dikenal yang namanya single fighter. Maksudnya itu pemain tunggal, tidak dikenal itu. Ya. Walaupun ada figurnya, tapi harus ada orang di bawahnya. Itu sunnatullah. Ya. Dan begitulah para anbiya mengajari kita. Ya. Ada ribiyun, ada hawariyun. Ya. Kader-kader utama. Ya. Tidak bisa dikatakan biarlah taklim saja. Makanya taklim saja itu bukan sunnatullah, taklim saja. Ya. Harus ada kader. Ya. Seandainya taklim cocok, cukuplah Rasulullah berdiri di atas gunung, di atas bukit berdakwah. Tapi tidak. Rasulullah mengkader Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib dan sahabat lain. Ya. Radhiyallahu anhum ajma'in, seperti itu. Sahabat juga tidak sekedar bukan taklim. Mereka rata-rata punya murid, ya. Muridnya Ibnu Abbas, muridnya ini dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu ikhwas sekalian. Nah, kalau ini diturunkan di breakdown kepada kita semuanya pada hari ini. Kita sudah mustahil khamis. Insyaallah tahun depan selesai. Harus punya murid. Ya. Yang melanjutkan kita punya ilmu yang kita dapatkan di Istiba. Walaupun mereka tidak kuliah di Istiba, tapi kita menjadi marja di daerah kita masing-masing. Kita menjadi referensi. Kita menjadi suku guru. Kita menjadi kiai muda kalau tepat istilahnya. Ya. Seperti itu. Jadi ilmu itu dikembangkan. Apalagi ya setumpuk. Ya. Bisa dikatakan hampir satu maktabah syamil kita ada pelajari di Stiba. Dan di luar Stiba melalui laptop kita. Itulah yang mau diajarkan di sana. Orientasinya satu, meningkatkan umat kembali kepada Al-Quran, mengajarkan ulumul Quran, mengajarkan ulumul hadis. Bagaimana mengamalkannya? Sekaligus membantu kita dalam mengelola dakwah dan tarbiyah di daerah. Itulah manajemen, itulah pengorganisasian. Ya. Dan dalam pengorganisasian itu semua orang harus dididik dengan baik. Ya, akidahnya, pemahaman syariahnya, etikanya, akhlaknya, ditambah dengan ilmu-ilmu wasilah seperti manajemen, komunikasi, dan lain sebagainya. Ya. Kalau tidak, itu kalam fadi orang Arab bilang. Ya. Kalam fadi, ya. Zero, ya. Atau nol. Ya. Kalau mau organisir orang tidak sama, maka harus sepikra, sama ilmunya, satu poros, ya. Sama manhajnya, seperti itu. Ya. Kalau tidak sama manhajnya,
Satu, belajar dengan baik, belajar etika, belajar tahsinul qiraah. Satu hanya tahdzir, ya. Baca Qurannya tidak beres, bagaimana bisa berdakwah? Ya. Itu kalam fadi itu. Ya. Orang itu bilang nonsense, ya. Impossible, itu orang Inggris bilang. Ya. Seperti itu. Orang Makassar bilang Pak Kepala Talam. Ya. Orang Bugis bilang Pak Bote gitu, seolah-olah Pak Bote itu. Tidak ada gunanya itu orang begituan. Ya. Kerja tahdzir saja, ngajinya tidak beres. Ya. Tidak tahu terjemahan Quran, bagaimana bisa ikhwas sekalian? Ya. Hanya mengandalkan keberanian mencaci maki orang. Ya. Apa ada dalil seperti itu? Tidak ada. Ya. Itu kan hawa nafsu, kurang ilmu. Ya. Bukan qillatul ilm. Ya. Adamul ilm. Ya. Tidak ada ilmu. Ya, seperti itu. Walaupun ada juga yang berilmu, tapi qillatul adab. Ya, seperti itu. Nah, ilmu adab itulah salah satu dua kunci kalau mau mengorganisir orang dengan baik. Antum semua biasa dengar, biasa baca. Para ulama kita dulu, ta'allamna adaban qalba ta'allamna ilman. Seperti itu. Jadi belajar adab, ilmu. Kenapa? Ilmu dan adab sangat dibutuhkan dalam pengorganisasian kerja-kerja dakwah dan tarbiyah kita. Kita saling menghargai, kita saling mengapresiasi, kita saling mendengar, kita saling mengarahkan. Ya. Terkadang kita yang diamanahkan mengurus jadwal ustadz kita. Itu artinya penghargaan dari ustadz itu kepada kita. Di sisi lain, karena guru kita atur dengan baik, dengan akhlak, dengan etika, mengarahkan, afwan ustadz, ini jadwal kita, ini jadwal antum, kami bisa susun, insya Allah kami akan ingatkan. Baik. Itulah adab. Ya. Kalau tidak adab, kita katakan, Ustadz ini jadwal antum. Kalau tidak, saya cari namanya. Nah, itu qillatul adab namanya. Ikhlas sekalian. Ya. Jadi itu dalam pengorganisasian. Ya. Type yang ketiga adalah actuating. Ya. Actuating itu dalam tamzim. Ya. Tanzim itu lebih banyak kepada pemberian kewenangan. Ya. Orang-orang yang kita beri beban. Ya. Misalnya di kelas ada ketua kelas. Ada sekretaris, ada bendahara kelas, ya, yang pegang uang kalau ada uangnya kelas. Ya. Itu harus diberikan tugas yang jelas, sekretaris tugasnya ini. Dan diberi kewenangan. Ya. Jangan ada tugas tapi tidak diberi kewenangan. Bentar ya. Ini juga saya mau ujian ini jam 9. Ya, saya perhatikan saja ikhwan sekalian. Saya mau ujian TOEFL bersama 10 dosen di Stiba untuk Serdas. Ujiannya TOEFL itu untuk bahasa Inggris. Saya 6 orang, kalau 10 orang kalau tidak salah itu ujian TOEFL untuk bahasa Arab. Tapi kan ini sudah mau masuk ujiannya, jadi saya cukupkan dulu untuk hari ini ya. Nanti saya kirimkan materinya. Syukran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.